saya akan sorry ya kalau ada batuk-batuk gitu. Ya baik, kita akan masuk pada persamaan diferensial biasa, linier, orde 2 gitu kan ya kemarin ya, tak homogen. Nah, tak homogen. Di mana bentuk standarnya, bentuk umum dari persamaannya itu adalah Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan FX gitu ya. Dan kemudian kita tahu FX-nya tidak nol ya. Solusinya, solusi umumnya dari persamaan yang tak homogen ini itu adalah Y-nya itu YH ditambah YP gitu ya kemarin ya. YH-nya adalah solusi homogen, YP-nya solusi partikular. Nah, solusi homogen sama dicari dengan cara serupa dengan yang telah kita pelajari di pertemuan lalu. Nah, sedangkan solusi yang partikular, si YP, dicarinya dengan dua cara ya. Metode koefisien tak tentu, metode variasi parameter. Metode koefisien tak tentu di sini YP-nya kita meniru bentuk fx gitu ya. Sedangkan kalau metode variasi parameter YP-nya meniru YH. Meniru bentuk YH. Nah, untuk yang metode koefisien tak tentu sebetulnya lebih mudah metodenya, tetapi dia hanya bisa kita gunakan untuk soal-soal yang fx-nya mudah ditiru. Di antaranya adalah fx-nya itu polinom ya atau fx-nya eksponen pangkat ya, pangkat lalu atau misalnya sin ya, sin atau cos begitu. Atau penjumlahan dari tiga bentuk ini. Jadi yang mudah-mudah ditiru saja. Tapi kalau sudah rasional bentuknya, polinom dibagi polinom gitu ya, atau misalnya malah ada kosekan, kotangen gitu ya, yang bukan sin dan cos, itu sudah sulit kita menggunakan metode koefisien tak tentu gitu. Jadi tidak bisa ditiru si fx-nya. Maka yang lebih sebetulnya lebih manjur gitulah ya untuk berbagai jenis soal itu sih metode variasi parameter, metode yang kedua. Nah, hanya saja memang ini dia lebih menantang karena kita menggunakan integral kalau di sini gitu. Kalau di metode koefisien tak tentu justru ketika sudah ditiru kita akan mencari koefisien-koefisien yang belum tentunya itu pakainya turunan gitu kan ya, diturunkan lalu disubstitusi ke persamaan diferensialnya, kita nanti dapat si koefisien-koefisien yang tak tentunya itu, si A, si B, si C-nya itu gitu ya. Tetapi kalau metode variasi parameter pakainya integral di sini ya, nanti kita lihat. Nah, baik. Kita akan mulai dari yang pertama, metode koefisien tak tentu. Kemarin itu sudah ya ditunjukkan bagaimana cara menirunya. Jadi saya akan langsung saja pada soal. Contoh soal. Contoh. Sorry ya kalau ini batuk-batuk. Sebetulnya saya sedang terkonfirmasi positif COVID. Ya. Baik. Nah, nomor 1. Kita lihat. Contohnya Y double aksen ya, tentukan solusinya ya. Ini sekali lagi tentukan solusi dari sama semuanya ya. Y double aksen misalnya ditambah berapa? Misalnya 3 gitu ya. 3 Y aksen dikurang 4. Y sama dengan misalnya E pangkat 5 X gitu. Oh ya, di sininya ada 2 gitu. 2. Nah, gitu. Nah, kita lihat ya bagaimana cara menentukannya satu-satu. Nah, kita pertama cari solusi homogen. Cari solusi homogen atau YH-nya. Yaitu mencari solusi dari yang seperti ini. Sama dengan 0. Gitu kan ya.
Nah, maka kita punya apa namanya kemarin? Halo? Persamaan karakteristik. Betul, persamaan karakteristik. Sip. Persamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat ditambah 3R min 4 sama dengan 0. Berapakah ini? R plus 4. Min 1. Min 1. Oke, jadi R1-nya boleh yang mana saja ya. R2-nya itu 1. Nah, sehingga kita punya YH-nya adalah Y gitu ya. Min 4X ditambah C2E pangkat X. Ya, seperti ini. Nah, solusi homogennya. Nah, sekarang baru kita cari solusi partikular, solusi tak homogen. Solusi partikularnya itu adalah berarti solusi dari ini gitu ya. Si fx-nya adalah 2e pangkat 5x. Nah, ini mudah ditiru ya karena e pangkat. Jadi kita misalkan berarti YP-nya itu apa? Meniru si fx ini. Apa ya? AE pangkat 5X. Betul. AE pangkat 5X. Gitu ya, ingat. Jadi jangan 2A juga ya. 2A ya terlalu apa namanya? Membuang-buang inilah ya. Jadi si 2-nya ini kita anggap ini mau berapapun di depannya, mau 1, mau 2, mau minus gitu ya. Pokoknya kita siap kita misalkan A sesuatu koefisien yang belum tentu. Makanya namanya koefisien tak tentu. Ya, kita misalkan YP-nya ini, kemudian kita lihat si bentuk YP yang kita tiru ini, apakah sudah muncul di YH atau belum. Bentuknya YH ini, ya ada min 4, E pangkat min 4 sama E pangkat X. Oh, ternyata belum ya, karena kan yang ini E pangkat 5 gitu. Jadi belum, maka ya sudah si YP-nya memang ini gitu, karena dia belum muncul. Nah, nanti saya tunjukkan yang sudah muncul ya. Kita turunkan, jadinya berapa? 5A. 5AE pangkat 5X. Bentar ya, kenapa nak? Orange itu merah dan kuning. Ya. Iklan dulu. Baik, ini jadinya 25 ya. A, E pangkat 5X. Nah, kita substitusi. Sorry. Nah, kita substitusi ke si persamaan diferensialnya. Kita punya persamaan diferensialnya adalah semuanya dikasih YP gitu ya. Nah, karena YP itu kan solusi, maka dia harus memenuhi persamaan diferensial gitu. Jadi dikasih YP. Nah, kita masukin YP double aksen 25A, E pangkat 5X, ditambah 3 kali YP aksen 5A, E pangkat 5X, dikurang 4 dikali YP itu A ya, E pangkat 5X. Nah, ini sama dengan 2 E pangkat 5X. Nah, kita hitung ya, berarti 25 tambah 15, 40 dikurang 4. Betul ya? 36 ya. E pangkat 5X itu sama dengan 2E pangkat 5X. Nah, maka kita peroleh, oh ini A. 36A. Maka kita peroleh A-nya adalah berapa? Berarti? 1/18, Bu. Betul. Nah, ya sudah. Jadi kita punya, jadi YP-nya adalah 1/18 E pangkat 5X. Ya, jadi kita punya solusi umumnya adalah Y ditambah Y adalah YH ditambah YP, kita masukin semua. Jadi solusinya adalah C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat X ditambah 1/18 E pangkat 5X. Nah, ini adalah bentuk solusi umum ya dari si persamaan diferensial yang kita punya di nomor 1 ini. Nah, sekarang pertanyaannya ini tolong digaris bawahi ya. Tolong diingat betul ketika misalnya dikasih nilai awal, misal ya, dikasih nilai awal, saya pakai ini.
dikasihlah misalnya Y0 itu sama dengan 5 gitu. Kemudian Y aks 0 itu sama dengan 1 misalnya ya. Nah, mungkin bertanya-tanya, dimasukinnya kemana supaya dapat nilai C1 dan C2-nya ya. Nah, dimasukkannya si nilai awal ini ke solusi keseluruhan. Jadi bukan hanya ke solusi homogen saja gitu. Kan kalau ada nilai awal, kita harus sampai ketemu C1 sama C2-nya ya. Itu namanya solusi khusus gitu ya. Jadi khusus untuk kasus ini ketika nilai awalnya ini diketahui gitu. Nah, jangan dimasukkan hanya ke YH gitu. Jadi benar-benar harus ke semuanya solusinya lengkap dulu, YH ditambah YP, baru si nilai awal ini disubstitusi ke sini. Ya, disubstitusi ke sini sehingga kita dapat berapa C1 dan C2-nya. Begitu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Sip. Begitu. Ya, ya contohnya yang ini saja, misal kalau kita substitusi berarti kita punya 5 sama dengan C1 tambah C2 gitu kan ya. Kemudian kita turunkan Y aksen itu sama dengan min 4 C1 ya. E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat X ditambah 5/18 E pangkat 5X. Terus kita masukin Y0-nya, Y aksen 0 gitu ya. Jadi 1 sama dengan min 4C1 ditambah C2. Nah, oh ada ditambahnya ya. Ini ditambah 1/18. Yang ini ditambah 5/18. Nah, dari dua hal ini nanti dapat C1-nya berapa, C2-nya berapa. Gitu kan ya. Langsung kita peroleh solusi khusus namanya setelah dapat C1 dan C2 gitu. Ya, contohnya. Ini diselesaikan sendiri ya. Nah, jadi itu catatannya. Jadi kalau ada nilai awal, kita disuruh mencari solusi khusus, dimasukkannya bukan ke sini, bukan ke YH ini gitu ya, ke seluruhnya ini, solusi yang sudah lengkap. Nah, paham? Dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, sip. Kita lanjutkan. Oke, sorry ya. Nah, yang kedua, misal masih sama, tapi yang ininya misalnya begini, 4 E pangkat X gitu. Tadi kita sudah tahu ya, ini solusi homogennya. Ini soal yang tadi ya. Solusi homogen cuman beda fx-nya ya, fx-nya ini saya ganti. Solusi homogennya tadi kita sudah tahu dia adalah C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat X gitu kan ya. Nah, sekarang solusi partikular. Solusi partikularnya. Kita misalkan YP-nya apa berarti meniru ya bentuk si fx. A, E pangkat X. Nah, tapi perhatikan di sini, apakah bentuk ini sudah muncul di YH? Sudah, Bu. Betul, sudah. Ini dia. Ya, tuh. Jadi konstanta atau koefisien ya. Koefisien dikali E pangkat X, ini pun sama. Koefisien dikali E pangkat X. Jadi, sudah muncul begitu. Nah, maka kalikan ya. Meniru, tapi karena yang ditiru itu sudah ada, maka sekarang kita kalikan dengan X. Nah, gitu. Kalikan dengan X akhirnya. Jadi YP-nya, saya sengaja tulisnya begini ya. AX E pangkat X, gitu. Nah, inilah dia. Sekarang ketika meniru dan kemudian supaya tidak sama dikalikan dengan X, ini ya. Nah, kita lihat kembali apakah bentuk yang seperti ini masih ada di YH. Oh, ternyata itu sudah tidak ada gitu ya. Bentuknya sudah baru gitu. Benar-benar baru, tidak sama dengan YH yang ada. Nah, maka sudah si YP-nya ini begitu. Ya. Sama seperti tadi, sekarang kita turunkan P aksen. Hati-hati ini perkalian dua buah fungsi atas X ya. U, V gitu ya. Jadi turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen.
Gini. Ya. Turunan keduanya pun sama. Yang ini tetap. Yang ini adalah U aksen V ditambah U V aksen. Gitu. Jadi YP-nya itu adalah 2A E pangkat X ditambah A X E pangkat X gitu. Kita substitusi sekarang ke persamaannya ya. Bahwa Y double aksen P ditambah 3Y aksen kurang 4 YP sama dengan 4 E pangkat X. Kita substitusi ya. 2A E pangkat X ditambah AX E pangkat X ini YP ya ditambah 3 kali ya aksen itu adalah E pangkat X ditambah AX E pangkat X dikurang 4Y 4 kali AX E pangkat X gitu. Ini harus sama dengan 4E pangkat X. Nah, ini saya berikan gambaran ya. Kalau kita salah dalam meniru, misalnya gitu ya, tadi tuh di sini tuh YP-nya adalah E pangkat F, gini aja gitu ya. Jadi kita menyamakan dengan ini gitu. Kita nggak sadar bahwa harus dikali X lagi gitu supaya berbeda dengan YH. Kalau kita pakainya yang ini, pasti nanti ketika diturunkan terjadi suatu kesalahan gitu. Nanti tuh biasanya malah ketemunya kok 0 sama dengan 0, jadi A-nya mana gitu. Biasanya ya. Jadi nanti kalau misalnya, aduh ini kok menemukan kesalahan, harus curiganya jangan-jangan kita salah meniru gitu. Ya. Ya, pasti kalau salah meniru nggak ketemu gitu. Si A-nya tuh nggak akan ketemu. Baik. Ini kita lanjutkan berarti berapa nih? 2A ditambah berapa? 3A ya. 2A tambah 3A jadinya 5A. E pangkat X. Kemudian yang ada X-nya. A ditambah 3A, 4. 4AX E pangkat X, tapi dikurangi 4AX E pangkat X. Nah, ini sama dengan 4 E pangkat X. Nah, habis. Nah, pasti habis gitu. Ya, pasti si ininya tuh habis karena si fx yang kita punya cuman 4E pangkat X gitu. Tidak ada yang dikali X-nya. Pasti yang ada X-nya ini tuh habis. Memang begitu ya uniknya. Maka kita peroleh hanya begini. 4E pangkat X sehingga A yang kita punya berapa? 4/5, Bu. Betul, 4/5 gitu. Ketemu ya X-nya. Jadilah kita punya ternyata YP adalah 4/5 X E pangkat X gitu. Sehingga maka solusinya adalah YH ditambah YP yaitu C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat X ditambah 4/5 X E pangkat X. Demikian ya. Mudah-mudahan mengerti. Paham ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang menanya? Ada? Mau nanya, Bu, itu yang Boleh. dengan soal yang sebelumnya itu perbedaannya apa ya, Bu? Kalau misalnya di YP dengan yang ini kan dikalikan dengan X ya, Bu. Kalau misalnya di sebelumnya itu kenapa nggak dikalikan dengan X ya, Bu? Oke, Sky, perhatikan ya. Jadi kalau yang nomor sebelumnya itu fx-nya ini. Ya, fx-nya itu 2E pangkat 5X gitu. Jadi ketika kan kita meniru si fx gitu ya, YP itu meniru fx kalau dengan metode ini. Jadi ketika kita tiru si fx-nya, YP sama dengan A E pangkat 5X gitu kan ya, A E pangkat 5X. Nah sekarang kita lihat, bentuk yang kita tiru ini sudah muncul belum di YH? Kan belum, karena YH yang kita punya E pangkat min 4X sama E pangkat X. Jadi bentuk ini ketika kita meniru si YH ini belum muncul.
Di YH tuh tidak ada. Jadi ya sudah memang YP-nya ini gitu. Jadi idenya YP itu harus sesuatu apa meniru meniru FX tapi harus berbeda dengan YH gitu. Oh ini ya sudah memang berbeda gitu. Ketika kita tiru FX dia sudah berbeda daripada YH ya sudah berarti YP-nya ini. Sedangkan di nomor 2 saya ganti FX-nya. FX-nya ini 4E pangkat X. Aduh, kenapa? Takut Bentar ya. Oke, saya ulang. Untuk nomor 2 ini si fx-nya saya ganti 4e pangkat x gitu. Nah, ini padahal ininya sama ya. Jadi solusi homogennya sama, yang berbeda hanya fx-nya ya. Solusi homogennya sama. Nah, ketika kita mau nyari YP, kita tiru dulu. Kita tiru si fx. Kalau meniru kan cuman begini saja, e pangkat x gitu ya, a e pangkat x. Nah, tapi bentuk ini a e pangkat x ini sudah muncul di YH, yaitu yang ini. Nih, sudah ada bagian YH yang bentuknya itu sesuatu koefisien dikali E pangkat X. Jadi ini sama, kalau kita cuma menirunya seperti ini sama dengan YH gitu. Padahal YP ini haruslah sesuatu yang berbeda. Ya, haruslah sesuatu yang berbeda. Nah, maka ya sudah kita kalikan dengan X, itu idenya ya. Jadi kalau sama, sudah ketika kita meniru fx dan kemudian hasilnya sama, kita kalikan dengan X. Gitu. Maka YP-nya ini. Nah, kalau sudah begini, ini sudah tidak ada di YH. Paham nggak, Sky? Oh, paham, Bu. Oke, Bu. Makasih, Dan Bu. juga yang lainnya. Ya, sama-sama. Saya kasih lagi ya satu contoh ya. Supaya lebih terbayang lagi. Oke, mudah-mudahan masih terdengar suara saya ya. Di rumah lagi mati lampu. Oke, misalnya begini. Y double aksen min 2 Y aksen ditambah Y sama dengan 5E pangkat X. Oke, harus ini dulu. Bentar ya. Baik, oke, kita lanjutkan. Nah, ini coba solusi homogen dulu ya. Solusi homogen. Solusi homogen berarti kita mencari solusi dari ini. Ya, gitu. Nah, maka sama seperti tadi kita cari persamaan karakteristik. Bentar ya, bentar. Ya, lanjut. R kuadrat min 2R plus 1 sama dengan 0. R min 1 kuadrat. Shh, kakak. Jadinya R-nya adalah 1 ya. Kembar ya, akarnya kembar. Nah, maka kita punya YH-nya apa? Kalau akar kembar? Halo. C1 E pangkat C1 E pangkat RX. Ditambah C2X E pangkat RX. sip. Nah, ini mirip seperti tadi ya, saya pernah cerita waktu di minggu lalu. Jadi tuh sebetulnya awalnya dua-duanya sama gitu ya, tapi satu dengan yang lain tuh harus berbeda, harus bebas linear namanya. Maka yang satu tuh dikali dengan X gitu. Ya, memang begitu biasanya idenya ya. Jadi nggak boleh ada unsur yang sama gitulah ya antara satu solusi dengan yang lain.
Nah, baik. Sekarang solusi partikularnya. Berarti kita mencari solusi dari Y double aksen min 2Y aksen plus X sama dengan 5E pangkat X. Nah, maka kita misalkan, nah coba ya, misalkan berarti YP-nya pertama kita tiru dulu si fx. Berarti A, E pangkat X gitu kan ya. Nah, coba lihat sekarang. Bentuk yang seperti ini sudah ada belum di YH? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, betul. Ini tuh sama. Oh, berarti kita sekarang kali X ya. Kali X. Ada lagi nggak di YH? Ada, Bu. Ada nggak bentuk kalau sudah dikasih X, ada nggak di YH? Ada kan? Ada, Bu. Ada lagi. Ini itu sama. Jadi gimana dong? Dikali X lagi ya, Bu. X lagi, betul. Jadi dikalinya X kuadrat. Gitu. Idenya begitu ya, hati-hati. Jadi kalau sudah muncul di YH, kalikan dengan X. Masih muncul, kali X lagi. Masih muncul, misal ya. Tapi kayaknya karena YH-nya terdiri dari 2 ya, dari 2 seperti ini, jadi paling dikalinya 2 kali ya, maksimum gitu. Jadi kalau sudah muncul kali lagi. Nah, akhirnya kita punya YP-nya ini ya, AX kuadrat E pangkat X gitu. Ya, itu hasil meniru, lalu kita uraikan seperti tadi. U aksen V ditambah UV aksen. Dah. Turunan keduanya. U aksen V ditambah UV aksen. Yang ini pun demikian. U aksen V ditambah UV aksen. Jadi kita punya YP double aksennya apa tuh? Ini sama ini 4. Enggak ya. 2A E pangkat X, yang ininya 4A X E pangkat X, yang sebelah sananya hanya 1 ya. AX kuadrat E pangkat X. Kita substitusi ya. YP double aksen 2YP aksen plus YP sama dengan 5 E pangkat X. Kita substitusi 2A E pangkat X plus 4A X E pangkat X plus AX kuadrat E pangkat X. Nah, ini si YP-nya dikurangi 2 kali 2A E pangkat X ditambah AX kuadrat E pangkat X ya, ditambah YP-nya AX kuadrat E pangkat X, ini harus sama dengan 5 E pangkat X gitu. Nah, kita lihat ya, langsung aja deh yang habisnya yang mana. Ini 4 nih, 4 nanti dikurang 4 lagi enggak? Iya. Enggak ya. Coba kita lihat yang X kuadrat ya, ada 1 ya, ditambah 1 jadi 2, tapi dikurang nanti 2 yang ini, jadi habis. Ya kan? Betul ya. Oh, ini YP aksennya saya salah ya. YP aksennya ini ada X-nya nih. 2AX E pangkat X. Nah, kemudian yang ini 4 dikurangi 4. Habis juga gitu ya. Jadi sisanya hanyalah 2A E pangkat X sama dengan 5E pangkat X. Jadi A-nya adalah 5/2. Nah, gitu. Ya, pasti ketemu gitu. Karena si fx-nya itu hanyalah E pangkat 5E pangkat X. Jadi nanti di sini yang ada X-nya, kemudian ada X kuadrat, pasti habis.
Kalau misalnya nggak habis, ada salah perhitungan pasti, gitu ya. Kalau misalnya, oh kok ini jadi ribet gitu ya, nggak habis, pasti ada salah ngitung. Salah memisalkan YP-nya atau bagaimana ya, salah meniru misalnya. Baik, jadilah kita punya langsung ya, solusinya adalah YH ditambah YP, yaitu C1E pangkat X ditambah C2E X E pangkat X ditambah 5/2 X kuadrat E pangkat X gitu. Nah, ini sudah sesuatu yang berbeda semua. Solusi umumnya begini, yang satu E pangkat X saja. Lalu ini X E pangkat X, yang ini X kuadrat E pangkat X gitu. Baik, apakah dipahami? Paham, Bu. Nah, sip. Saya mau memperlihatkan dan nanti tolong dipelajari sendiri ya. Ada di sini tuh banyak sekali contoh-contoh soal. Mana ya? Nah, ini mirip bahkan ya. Coba nih saya share. Di diktat Pak Koko yang sudah saya berikan ya, yang sudah saya share. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh soalnya. Misalnya nih, banyak ya, ada yang kuadrat, ada apa namanya di sini? Ada yang polinom gitu ya. Nah, nanti kalian lihat gitu. Ini YH-nya udah dia Pak Koko bilangnya YK, solusi khusus gitu. Tapi saya tadi bilangnya YP sama aja ya. Contohnya begini tuh, YH-nya udah ketemu ini gitu, homogennya. Terus si YP-nya itu meniru ini. Nah, meniru si karena bentuknya adalah polinom berderajat 2, jadi ini YP-nya polinom berderajat 2 gitu ya, pakai KLM bukan ABC gitu ya. Nanti dicari. Nah, ini bentuk ini tidak ada di YH gitu. Makanya ya sudah, bentuk ini YP-nya memang begini saja, tidak usah dikali X dan lain sebagainya gitu ya. Nih. Banyak contoh-contohnya. Kalian perhatikan satu persatu ya. Dipelajari. Nah, tapi kalau begini, ini tadi ya, ini mirip seperti yang barusan saya. Nah, sekarang yang ini nih, yang terakhir. Yang bawah. Masih seperti tadi mirip ya, 4X kuadrat gitu, tapi ininya berbeda nih. Jadi, YH-nya begini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Bentar. Ini YH-nya. Nah, bentuk YH-nya ini. Lalu, sekarang kita pertamanya YP-nya tentunya apa coba? YP-nya, jangan dulu lihat ke bawah ya. YP-nya kan meniru ini. Ya, berarti apa? Pakai KLM. KX kuadrat ditambah LX ditambah M gitu kan ya. Nah, coba sekarang. Kalau seperti ini saja, apakah ada bagian dari ini yang muncul di H? M, Bu. Betul. Si M-nya sama dengan apa? C1. Betul. Ya, jadi si M-nya tuh sama dengan C1 gitu. Ini tuh sama bentuknya kayak ini karena ya konstanta gitu ya, cuman bilangan aja dan dia belum tentu berapa gitu. Oh, jadi muncul. Nah, oke, kita kalikan. Nah, tapi hati-hati. Yang dikalikan bukan si M-nya saja, ke semuanya gitu. Kenapa? Karena begini. Kalau si M-nya kalau yang dikalikan dengan X si M-nya saja misalnya, ini nanti ini sama gitu. Ya. Terus kalau dia dikali X kuadrat saja, ini sama ini jadi sama gitu. Jadi kok jadi sama semua? Nah, makanya semua yang dikalikan X-nya tuh semua gitu. Ya, karena ketika yang satu dikalikan X, maka nanti itu ada bagian mereka yang sama gitu ya. Dikalikan X kuadrat nanti ada juga bagian yang sama. Nah, makanya begini nih, perhatikan nih di sini. Akhirnya si YP-nya itu semuanya, si polinom ini dikalikan X semuanya gitu. Ya, akhirnya jadi X pangkat 3 gitu. Memang seperti itu aturannya. Ya, dicarilah keseluruhannya, dapat nanti. Gitu. Paham nggak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu sekarang sebelum saya lanjut ke metode variasi parameter. Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Kalau gitu kita absen dulu deh. Saya sambil apa? Istirahat sebentar ya. Baik, absennya saya buka. Oke, sudah dibuka. Silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Sudah dibuka. Ya, beberapa sudah masuk. Ya, kita istirahat dulu sekitar 10 menit ya. Nanti kita lanjut lagi ke metode variasi parameter ya. Sudah ya? Udah, Bu. Sip. Mohon maaf ya. Harus agak lama istirahatnya. Ada bayi yang mau bobo dulu. Baik, kita akan lanjutkan setelah metode yang tadi. Yang pertama metode koefisien tak tentu. Kita akan masuk ke metode variasi parameter ya. Untuk mencari YP sekali lagi. Jadi dua metode ini digunakan untuk mencari YP. Kalau YH-nya ya seperti biasa yang kemarin ya. Metode variasi parameter. Nah, kita lihat sekarang metode ini kenapa dinamakan variasi parameter ya? Kalau kemarin, kalau tadi metode koefisien tak tentu karena kita meniru si fx, kemudian dibubuhkan atau ditambahkan koefisien yang belum tentu ya, yang si A, B, C dan sebagainya itu. Jadi koefisiennya belum tentu, lalu kita cari begitu koefisiennya. Nah, kalau metode ini, metode variasi parameter itu kita YP-nya meniru bentuk YH. Meniru bentuk YH. Ya. Nah, kita lihat sekarang YH dalam dalam semua kasus YH kan ada 3 kasus ya. YH itu kita lihat kasus pertama kalau akarnya berbeda, YH-nya kan begini. YH-nya adalah C1 E pangkat R1X gitu ya, ditambah C2 E pangkat R2X gitu. Kemudian kalau kasus akarnya kembar C1 E pangkat RX ditambah C2 E pangkat X-nya dulu ya. X E pangkat RX begitu. Kemudian kalau yang akar kompleks ya. Ini sengaja saya tulis begini ya. C1 E pangkat PX dikali cos QX ditambah C2 E pangkat PX dikali sin QX. Kalau kemarin kan dalam kurung ya, si PX-nya dikeluarkan, E pangkat PX-nya dikeluarkan, lalu yang dikurungkan C1 cos ya ditambah C2 sin gitu kan ya. Cuman di beda penulisannya saja. Sengaja karena kita akan melihat bahwa ternyata si YH itu untuk setiap kasus bentuknya selalu C1UX, U1X ya. U1X C1 U1X ditambah C2 U2X gitu. Jadi selalu C1 dikali fungsi ditambah C2 kali fungsi atas X gitu. Suatu fungsi atas X. Untuk kasus pertama U1-nya ini, U2-nya ini. Kasus kedua U1-nya ini, U2-nya ini. Kasus ketiga U1-nya ini, U2-nya ini gitu. Selalu bentuknya kan seperti itu YH ya. Selalu bentuknya seperti itu. Nah, maka kita tiru sekarang. Oh, ternyata bentuk si YH itu selalu C1 atau konstanta dikali fungsi, ditambah konstanta yang lain dikali fungsi lagi gitu ya. Nah, maka kita tiru, cara menirunya adalah
Ya, ditirulah akhirnya YP-nya. Bagaimana kalau YP-nya supaya agak sama begitu tapi modifikasinya gitu ya. Nah, maka divariasikan. Yang tadinya konstanta kali fungsi ditambah konstanta kali fungsi. Si C1-nya itu dibuat parameter fungsi gitu. Jadi disebutlah V1. V1X dikali U1X gitu ya. Ditambah V2X dikali U2X. Nah, akhirnya YP-nya begini. Meniru si YH, tapi dengan variasi yang apa? Parameter yang bervariasi. Parameternya tuh si ini. Yang tadinya C1 menjadi V1X, menjadi fungsi parameter ya, fungsi berparameter. Dan juga si C2-nya yang tadinya konstanta menjadi fungsi yang berparameter gitu. Nah, makanya namanya variasi parameter gitu. Jadi dimisalkan si YP-nya bentuknya seperti itu. Yang mana si V1 dan V2-nya itulah yang akan dicari. Ya, sekarang urusannya adalah mencari V1 dan V2-nya gitu. Sehingga nanti YP-nya ini. Kalau U1 dan U2-nya ya dilihat dari YH-nya ya. Nah, jadi tadi saya tuliskan kalau bentuk YH-nya begini, ini si U1, ini si U2. Ya. Kalau begini ini U1, ini U2, ini U1, ini U2. Gitu. Ya. Ya, jadi sekali lagi ini gambaran dari metode variasi parameter bahwa YP-nya meniru bentuk YH dengan mengganti C1 dan C2 sebagai fungsi yang berparameter. Itu ya, bervariasi parameternya. Nah, maka tugas kita di metode ini adalah mencari V1 dan V2 ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, didapatnya dari sini ya. Ini pun sama ya, karena jalan ceritanya cukup panjang begitu untuk kenapa bisa muncul begini dan begitu gitu ya. Jadi saya langsung saja bahwa YP-nya kan tadi V1 kali U1 ditambah V2 dikali U2 ya. Saya hilangkan sengaja X-nya supaya lebih mudah menulisnya. Tapi kita harus tahu bahwa V1, U1, dan V2, U2 ini adalah fungsi ya, fungsi atas X. Nah, ini pertamanya diturunkan, ya, diturunkan dan kemudian setelah diturunkan dilihat bentuk dari turunannya, bla 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 gitu ya, diturunkan 2 kali juga. Nah, maka ternyata dia tuh harus memenuhi 2 syarat, ya. Saya tidak akan terlalu apa namanya? Detail ya, terlalu detail. Kenapa 2 syarat ini muncul ya gitu. Sama seperti kemarin terlalu panjang lah ceritanya. Nah, 2 syarat itu yang pertama bahwa ternyata U1 V1 aksen ditambah U2 V2 aksen itu harus sama dengan 0 gitu. Syarat pertama ini muncul sebetulnya karena yang kita inginkan si YP ini tuh harus hanya mengandung V1 dan V2 saja gitu. Nggak boleh mengandung turunannya, itulah singkatnya ya. Nggak boleh mengandung turunannya. Makanya kalau ada turunannya begini harus 0 gitu. Syarat yang kedua bahwa setelah disubstitusi ke persamaan diferensialnya ya, jadi begini bayangannya ini diturunin 1 kali, terus diturunin dulu 2 kali gitu, terus dimasukin ke persamaan diferensial, ternyata diperoleh begini, U1 aksen ditambah V1 aksen ditambah U2 aksen V2 aksen, sorry. Nah, ini harus sama dengan Fx. Nah, 2 syarat ini harus dipenuhi gitu. Ya. Singkatnya begitu. Nah, ternyata dari 2 syarat ini, coba ya saya ingatkan kembali dulu waktu di SMA, mungkin pernah ada yang mengetahui metode ini. Namanya metode Cramer. Ada yang pernah dengar nggak? Cramer. Nah, adanya juga Creamer. Cramer ada yang pernah dengar nggak? Lupa. Belum. Tidak ada suara. Ini sekalian ngecek suara saya kedengeran nggak? Dengar, Bu. Dengar. Ada yang pernah dengar nggak? Michael, pernah dengar Cramer? Pernah, Bu. Pernah. Saya ingatkan ya, Cramer itu seperti ini. Jadi dulu
sistem persamaan diferensial dua variabel sebetulnya udah ya. Jadi kalau misalnya saya punya begini, 2x ditambah 3y sama dengan misalnya 7 gitu ya. Terus misalnya 3x dikurang y gitu ya sama dengan 1 gitu. Berapakah x dan y gitu. Nah, salah satunya untuk mencarinya itu begini caranya. Jadi kalau x ya, x itu sama dengan nih apa namanya? Determinan matriks, pakai determinan matriks ya. X itu kan ini di depannya ya. 2 3 min 1 gitu ya. Oke, saya tulis dulu deh. Matriksnya. Mungkin kan pernah juga lah belajar matriks ya. 2 3 3 min 1 ya. Dikali XY itu sama dengan 7 1 gitu ya. Nah, cara mencari X itu dengan metode Cramer ini ya, itu adalah determinan dari baris apa? Kolom pertama dikali dengan 71. Diganti dengan 71. 71 3 min 1. Nah, jadi si kolom ini kan kolomnya punya X gitu ya. Saya ulang, ini kolom punya X, ini kolom punya Y. Nah, si kolom untuk mencari X, si kolom yang ini, si kolom punya X ini diganti dengan 71 gitu. Ya, diganti dengan 71 3 min 1 dibagi determinan dari matriks ini. 2 3 3 min 1 gitu. Sedangkan kalau mau nyari Y sebaliknya. Jadi yang diganti si kolom Y dengan 71 dengan si ini digantinya. Jadinya 2 3 7 1 gitu ya per determinan matriks ini. 2 3 3 min 1 gitu. Nah, maka ditemukanlah si X berapa nih? Determinan matriks ini berarti min 7 min min 7 dikurang 3. Berapa? AD min BC. Min 10. Min 10. Dibagi AD min BC juga. Min 2 min 9. Min 11. Bener nggak? Min 2 min 9. Iya ya, min 2 min 9. Min 11. Iya, min 11. Oh, tadi saya salah ininya ya. Nggak apa-apa lah. Dah, berarti 10/11 gitu. Ya. Sedangkan si Y tadinya maunya bulat tapi saya salah. Harusnya ini 8. Supaya bulat lah ya. 8. Oke, saya ganti. Jadi ini 8, ini 8, ini 8. Supaya enak ininya. Nah, gitu. Oke, ganti lagi. Jadi min 8 min 3 min 11 dibagi min 11. 1 ya. Nah, sedangkan yang ini X-nya 1 tuh, dapat X-nya 1. Yang ini berapa? 2 min Halo. 2 min Min 22, Bu. 4 ya, min 22. Nah, 22 min 11. Jadinya 2. Nah, gitu ya. Jadi ketemu X-nya 1, Y-nya 2 gitu. Nah, dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama perhatikan bahwa ini pakai metode Cramer juga gitu ya. Ini anggap ini kayak tadi 2X ditambah 3Y gitu ya sama dengan 0. Nah, jadi saya bisa menjadikannya sebagai matriks begini. U1, U2, U1 aksen, U2 aksen. Dikali V1 aksen, V2 aksen. Ini mirip seperti yang di sana ya, yang di kanan. Ini 0, ini Fx. Nah, dengan cara serupa seperti tadi, berarti kalau saya mau cari V1 aksen gimana? Determinan matriks apa dibagi determinan matriks apa? Coba. V1 aksen. Halo. Ikutin yang itu aja. Ikutin yang sebelah kanan itu. V1 aksen itu si X-nya. Betul.
0 fx. Ikutin ya. Ininya U2 aksen gitu ya. Kalau ininya matriks ini, determinan matriks yang ini U1 U2 U1 aksen U2 aksen gitu. Nah, maka ini AD min BC ya. AD-nya 0, min BC-nya min U2 kali fx gitu ya. Nah, ini disebut ya, si ini namanya W. Matriks Wronski namanya. Wronski. Gitu ya. Matriks Wronskian. Jadi itu adalah determinan U1 U2 U1 aksen U2 aksen gitu. Nah, jadi V1 tuh ternyata itu V1 aksen. V1 aksen itu adalah min U2 fx dibagi W, sehingga, atau langsung dulu aja. Kalau V2 berarti apa? V2 aksen. Yang diganti dengan 0 fx-nya kolom kedua gitu ya. 0 fx berarti di sininya tetaplah U1 aksen ya. Kalau bawahnya makan sama ya. U1 U2 aksen U2 aksen. Ini tak lain adalah AD min BC. Sorry. AD min BC berarti U1 kali fx ya, dibagi W. Nah, maka dari sini diperolehkan, kita tadi tujuannya nyari U1 dan V1 ya. Maka dari sini diperolehlah bahwa V1 adalah integral dari min U2 fx per W dx, dan V2 adalah integral U1 fx per W dx gitu. Ini dia ya, bagi yang aduh pusing Bu, hafalin rumus ini aja lah. V1-nya itu, V2-nya itu gitu. W-nya apa? W-nya ini ya, dihitung dulu memang determinan matriks Wronski-nya. Gitu. Oke, supaya lebih mengerti, kita ke apa namanya? Wronski-nya ternyata pakai I kayaknya ya. Wronskian, Wronski. Pakai I. Kita kerjakan soal. Kita kerjakan soal ya. Baik. Nah, saya sengaja pakai soal yang sama gitu. Jadi supaya memperlihatkan, pakai soal yang ini ya. Yang nomor ini. Supaya memperlihatkan ternyata yang mudah ditiru pun ya, yang kayak gini kan mudah ditiru ya. Pakai itu pun sama gitu. Pakai metode variasi parameter pun bisa gitu. Kalau yang mudah ditiru gitu ya. Karena memang variasi parameter ini bisa untuk hampir bisa untuk semua soal gitu ya, baik fx yang mudah ditiru maupun tidak. Baik, saya ke contoh. Carilah solusi dari persamaan diferensial berikut ya dengan menggunakan MVP. Y double aksen dikurang 2Y aksen ditambah Y sama dengan berapa tadi? 5 ya. 5 E pangkat X. Nah, ingat mau menggunakan MVP ya. MVP. Baik. Solusi homogennya apa tadi? Selalu ya dicari solusi homogen dulu. Udah ketemu tapi tadi apa ya? Ya hanya apa? C1 E pangkat X ditambah, ini yang kembar ya. Halo. C2X E pangkat X. Betul. Nah, begitu. Nah, maka yang kita punya sekarang, ini adalah U1, ini adalah U2. Ingat, ya. Nah, kita nggak perlu ngitung si ini. Tidak perlu niru si fx, karena mau pakai MVP, ya. Maka yang kita punya adalah solusi partikular. Solusi partikularnya adalah YP-nya
itu adalah U1 V1U1 ya. V1U1 ditambah V2U2 gitu. U1-nya ini, U2-nya itu gitu ya. Sekarang tujuan kita tuh nyari ininya nih, nyari si U1 sama si V1 dan V2-nya. Nah, pertama cari Wronski-nya dulu. Wronski itu U1U2, U1 aksen, U2 aksen tadi ya. Apa berarti? E pangkat X, X, E pangkat X. Turunannya? E pangkat X. Sebelah sini? Halo. Hai, hai. E pangkat X. E pangkat X, U aksen V ditambah? X E pangkat X. Oke, U V aksen. Nah, begini kan? Dikali AD min BC. Ini kali ini berarti E pangkat 2X ya. Betul? Ditambah X E pangkat 2X. Dikurang, ini kali ini. X E pangkat 2X. Berarti? E pangkat 2X. E pangkat 2X. Habis ya itunya ya. Determinan matriks Wronski-nya seperti itu. Benar nggak ya? U1 U2 min U2 U1. Saya khawatir ada yang salah. Sebentar. U1 kali ini. Tapi benar ya. Ya udahlah, benar kayaknya. Ini kali ini UX kuadrat ini dikurang. Nggak ada minusnya kan ya? Ini dikurang, ini kali ini. Oke. Dah. E pangkat 2X. Nah, maka setelah itu. Oh ya, begini. Oke. Saya lupa mengabarkan ya. Jadi, kalau misalnya mungkin antar kalian tuh berbeda menentukan U1 dan U2 gitu ya. Di sini saya menentukan U1-nya ini, U2-nya ini. Bisa jadi ada di antara kalian misal menulisnya begini. C1X E pangkat X ditambah C2 E pangkat X gitu. Yang ini sebagai U1, yang ini sebagai U2, si yang ini sebagai U2 gitu. Ya nggak masalah, harus konsisten aja. Asal harus konsisten gitu. Nanti siapa U1-nya, siapa U2-nya gitu ya. Nah, jadi bisa jadi kalau yang berbeda nanti matriks Wronskiannya ya beda gitu. Paling bedanya minusnya sih gitu. Tapi hasil akhir si YP keseluruhannya pasti harus sama gitu ya. Asal konsisten mana U1-nya, mana U2-nya gitu. Ya, baik. Dilanjutkan. Jadi Wronski-nya ini. Nah, maka tadi V1 tuh gimana? Tadi V1 integral dari apa? V1 min langsung apalin rumusnya aja sih. U2 fx ya per W dx. Nah, kita masukin U2-nya adalah X E pangkat X dikali fx-nya 5 E pangkat X per E pangkat 2X. Nah, habis tuh. Ya, ini sama ini habis dx. Jadi sebetulnya integral min 5x. Berapakah? Halo. Min 5 per 2X kuadrat. Iya, sip. Nah, ini tidak perlu pakai C ya. Nggak perlu pakai C gitu. Apa ya, khusus untuk V1, V2 ini mencarinya nggak perlu pakai C gitu nantinya. Karena kita nanti kan sudah termuat di YH gitu ya yang ada ininya. Jadi si YP ini memang tidak perlu pakai C. Dia fungsi atas X semuanya si V1 itu ya. Nggak ada konstantanya. Nah, maka kalau yang ini U1 ya tadi ya. U1 fx dibagi W dx. Ini adalah integral U1-nya adalah E pangkat X dikali 5 E pangkat X dibagi E pangkat 2X dx. Habis. Ya. Coret. Integral 5x. Gitu ya, 5x. Nah, maka ternyata yang kita punya YP-nya. Masukin ke YP sini. Ya.
V1-nya min 5/2. Ya, saya ulang lagi di sini. Oke, kita lihat. Tadi YH-nya adalah C1E pangkat X ditambah C2E pangkat X, sorry. XE pangkat X. Nah, YP-nya /adalah V1U1 ditambah V2U2. Kita substitusi ya. V1-nya udah ketemu tadi min 5/2 X kuadrat. Dikali U1. U1-nya E pangkat X. Ditambah V2-nya ternyata 5X ya. 5X. U2-nya yang itu. X E pangkat 5X. Nah, ini kan V1 tadi ya. Ini U1, sorry. Ini U1, ini U2. Nah, kita substitusi. Nah, ini ditemukanlah ternyata berapa tuh si YP-nya? Min 5/2 X kuadrat E pangkat X ditambah 5 kuadrat. 5X kuadrat E pangkat X. Berarti YP-nya berapa? Halo. 10/2 X kuadrat. 10/2 atau 5/2? 5/2. 5/2, Bu. 5/2 ya. 5/2 X E pangkat X gitu. Nah, sudah ini YP-nya. Jadilah kita punya. Jadi solusi keseluruhannya adalah YH ditambah YP ya. Jadi adalah YH-nya C1E pangkat X ditambah C2X E pangkat X ditambah 5/2 X kuadrat E pangkat X gitu. Ya, dengan metode ini. Nah, coba kita lihat di yang contoh tadi. Tuh, persis sama jawabannya gitu. Jadi mau pakai MKT, mau pakai MVP ya. Kalau memang ini betul ya, harusnya betul ya. Itu kan sama solusinya gitu ya. Untuk kasus yang mudah ditiru ya. Jadi pakai MKT bisa, pakai MVP bisa gitu. Seperti itu. Itu sama ya, sama persis jawabannya. Cuman ya ini kalau di sini kita pakai integral jadinya. Karena tadi ya kemudian harus ngitung dulu si Wronski-nya ya. Determinan matriks Wronski-nya. Nah, begitu. Coba sekarang saya kasih soal yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Apa ya, Bi? Obat bukan? Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo. Hai, hai. Tak ada? Tak ada? Nggak ada? Halo. Nggak ada yang jawab. Aman, Bu. Aman, Ibu. Oke, lanjut ya. Kita selanjutnya, contoh selanjutnya. Nomor 2. Nah, Y double aksen ditambah Y sama dengan kosekan X. Gitu. Ya, nah ini soal ini perhatikan si fx-nya ya. Nah, fx-nya kita punya kosekan X. Ini mau nggak mau mah harus pakai MVP gitu. Karena kosekan X sulit ditiru. Kosekan itu kan apa? 1/sin ya. Jadi sulit ditiru gitu ya kalau 1/sin gitu. Nggak bisa kita pakai MKT dengan membubuhkan jadi misalnya A kosekan gitu. Nggak bisa gitu ya. Yang bisa tuh hanya sin dan cos. Nah, maka ini mau nggak mau harus pakai MVP. Baik, kita cari dulu solusi homogen. Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Ya, maka kita punya persamaan karakteristiknya. Aksen tambah 1 ya. Sama dengan 0 berarti R kuadrat min 1 ya. Berarti R-nya plus minus I ya. Plus minus I. Jadi P-nya 0 ya. Q-nya 1. Nah, berarti solusi homogen kita, apa ya? YH-nya itu jenis yang ketiga ya. E pangkat 0 dikali C1 cos
X, 1X ya ditambah C2 sin X. Nah, jadi YH-nya bentuknya hanya begini saja. C1 cos ditambah C2 sin. Nah, maka kita punya U1-nya ini. Ya. Ini U1, ini U2. Nah, sekarang kita mau solusi partikular. Solusi partikular. YP. YP-nya ingat adalah V1 U1 ditambah V2 U2 ya, dengan V1 dan U1 dan U2-nya itu. Nah, ingat lagi Wronski seperti biasa dihitung dulu. U1 U2 U1 aksen U2 aksen. Ini adalah apa tuh? Berarti cos sin turunannya Sin. sin cos. Cos. Berapa? Cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Enak sekali. Berapa ini? 1. Ya, Wronski-nya 1 ternyata. Jadi nanti cukup memudahkan berarti ya pada saat menghitung integralnya. Mudah-mudahan. Oke, lanjut. P1 kita berarti integral min U2 fx. Sekali lagi ya, saya tuliskan. Wronski dx. Nah, ini adalah U2-nya apa tadi ya? Sin ya. Sin X dikali kosekan tadi ya. Kosekan X si fx-nya dibagi 1. Udah deh. Jadi ini dx. Kosekan itu 1/sin ya. Sama dengan sin X dibagi min sin X dibagi sin X. Min 1. Jadi min X. Sedangkan V2 apa V2? U1 fx per W. U1 fx per W. Dx. Integral. U1-nya tadi cos X ya. Kali kosekan X per 1. Sin X dx. Ini kita pakai ini ya, kita pakai apa namanya substitusi, metode substitusi dengan U-nya adalah sin X, maka ini adalah 1/U du gitu ya, jadinya ln U tak lain adalah ln sin X. Gitu. Ya sudah, langsung kita substitusi deh. Jadi YP-nya adalah V1 U1 ditambah V2 U2. Yaitu min X cos X ditambah ln sin X U2-nya sin X. Gitu. Jadi Y adalah YH plus YP, yaitu C1 tadi cos X ya. C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah dikurang X cos X ditambah sin X, saya taruh di depan ya, sin X dikali ln dari mutlak sin X. Gitu lengkapnya. Ya. Nih, antar ini semua tuh sudah nggak ada yang sama gitu ya. Jadi dipastikan memang sudah tidak ada suku yang sama bentuknya. Itu mereka sudah saling bebas linier semua. Itu kalau dengan MVP ya. Nah, cuman tantangannya sekali lagi di integral gitu, masalah mengintegralkan. Kalau di MKT kan nggak ada integral-integralan ya, turunan bahkan ya kita pakainya. Ya di sini juga ada turunan ya, ngitung Wronski-nya kan tadi nurunin U1 dan U2 gitu. Oke, ada pertanyaan kah? Halo.
Tidak ada? Paham, Bu. Paham ya? Oke, nah, kita lihat soal tutorial. Kalian bisa mengerjakan ya. Nah ini ya contohnya. Nomor berapa nih? Nomor dari nomor 4 kayak 5. Nomor 5 sudah jelas gitu. Karena diberikan di sini si fx-nya ini adalah yang mudah ditiru ya di nomor 5 ya, di nomor 5. Perhatikan tuh, mudah ditiru semuanya. Ya kalaupun penjumlahan ya nanti tinggal dikasih ya, tinggal dikasih. Kalau penjumlahan ya penjumlahan juga gitu ya. Peniruan ya. Cuma tinggal hati-hati aja peniruan. Nah, sedangkan nomor 6 metode variasi parameter nih. Karena bentuknya sudah ya aneh-aneh gitu ya. Ada secant kuadrat, ada yang seperti ini gitu tuh ya. Ada sin dari E pangkat. Jadi udah aneh-aneh. Sulit untuk ditirunya gitu. Ya. Nah, sedangkan yang nomor 7 ini bisa dua-duanya katanya ya. Metode koefisien tentu maupun variasi parameter. Walaupun ini ada perkalian ya. Perkalian nanti peniruannya ya kali juga gitu. Dikali juga. Jadi polinom berderajat 1 dikali dengan E pangkat X. Nanti apa namanya? Ditiru saja. Berarti apa coba gimana? Nanti si YP-nya. Kalau mau meniru nomor 7A. YP-nya apa? Halo. Halo, mana ini? Ada yang bersuara? Tidak ada yang bersuara. Meniru polinom berderajat 1 gimana? A X ditambah Tambah B, Bu. ya X tambah B. Bentar. Diperbesar. Dibesarkan dulu. Ini ya yang nomor 7. Ini 7A. Nah, ini ya. Mau meniru. Jadi YP-nya adalah AX tambah B. Yang sudah langsung dikali E pangkat X gitu. Ya. Pertanyaannya, Bu, kenapa enggak misalnya pakai C gitu di sininya? Pakai C. Karena kan meniru si E pangkat X jadi C lagi gitu. Enggak usah. Kenapa coba? Kenapa enggak usah pakai C di sini? Karena A sama B-nya udah konstan. iya, betul. A sama B-nya udah konstanta yang memang belum tentu gitu ya berapa nilainya, udah koefisien. Nanti kalau tambah C lagi di sini AC jadinya gitu ya. AX terus C pangkat X. Ya, seperti ya sia-sia lah begitu ya, kelebihan gitu. Toh juga dia adalah ini belum tentu nih si A dan B-nya. Jadi udah cukup begini. Nah, gitu ya. Dicoba ya, coba. Silahkan dicoba. Nah, kemudian yang nomor berapa lagi tuh? Nomor 8. Perhatikan beberapa persamaan dapat diselesaikan dengan metode koefisien tertentu, tetapi yang lain tidak. Gitu. Nah, jadi kalian nanti perhatikan di sini. Memang seperti yang tadi saya bilang ya, kalau yang mudah ditiru itu bisa pakai koefisien tertentu, tapi yang tidak apa yang sulit ditiru ya nggak bisa. Gitu. Nanti jadi pilih, oh ini pakai MKT gitu ya, yang ini MVP gitu. Kalau MVP pasti bisa semua ya. Oke. Untuk yang aplikasi saya akan tunda untuk hari Kamis saja. Mohon maaf ya, pertemuan hari ini sepertinya saya cukupkan sampai di sini dulu. Sudah ini batuknya sudah mulai sering.